Jadi saya mengutamakan kalau yang sudah 5 bulan ke atas itu kan memang sudah bisa disteril. Tolong bantu kalau Anda mau menyerahkan, Anda sudah tidak sanggup pelihara, oke, tapi dengan perjanjian seperti itu dan tolong bantu untuk sterilnya. Kalau manusia sadar kalau kucing itu ada manfaatnya pasti ya. Mereka diciptakan itu ada fungsinya. Apa Mbak manfaatnya? Itu Selain dia ngebabu-babuin kita itu. kalau Assalamualaikum, welcome back to Lula Unfilter bareng saya Lula Kamal, originally Julid. Nah, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang agak beda sih sebenarnya. Dan kayaknya sih nggak bakal kita julitin, gila aja dia ngerjain banyak banget. Tantar, ini supaya lebih jelas aku mau ceritain data-data dan mesti baca, mohon maaf ya. Jadi ini datanya di Jakarta aja, di Dinas Ketahanan Pangan. Katanya populasi kucing itu udah nyampe 750.000 ekor, gila ribu loh, bukannya cuma 750 ekor ya. Terus sementara kucing yang dipelihara cuma 100 ribuan doang. Padahal aku di rumah aja piara 3 kucing ya. Jadi berarti sisanya tuh yang 650.000 keleleran di jalan. Pantesan ya, tiap nengok kiri ada kucing, kanan kucing. Apalagi kucing yang warnanya orange tuh, banyak banget, gak bisa begitu, gak ngerti deh ya. Tapi katanya yang orange tuh yang paling pintar. Ntar kita tanya sama jagoannya kucing ya. Jadi hari ini kita ngundang namanya Mbak Dita Agusta, founder Cat Shelter Rumah Kucing Parung. Ding ding, jangan aku pernah ke rumah kucing parung. Ntar aku ceritain ya, cerita mengenai kucing. Tapi kita pengen tahu sih, kok dia kuat sih segitu lama bermain sama kucing, bukan lucu-lucuan, tapi kemudian ngurusin kucing yang memang kucingnya memang terlantar ya. Kan kucing ya, orang terlantar aja banyak, apalagi kucing. Ntar kita ngobrol deh sama dia langsung ya. Kita langsung sapa ya, Mbak Dita apa kabar? halo, alhamdulillah baik. Sampai hari ini insya Allah sehat. Rumah kucing Parung berarti di Parung dong. Di Parung. Nama ini juga gampang aja, pokoknya di Parung langsung gitu familiar ya. lah ya namanya. Ini kucing-kucingan dari tahun kapan? Kalau di Parungnya 2014. Iya, Ya. 12 tahun aja. Penyalahan besarnya di Parung baru 2014. Tapi kalau saya concern di kucing-kucing jalanan tuh dari tahun 2000. 26 tahun aja. Iya. Kenapa sih Mbak? Kurang kerjaan? Anaknya kurang banyak? Banyak yang bilang aduh lu ngapain sih gitu kan ya. Cuman Aku belum nanya nih jumlah kucingnya, biar dulu kita pengen dengerin dulu aja dia. Cuman justru kalau saya sih tahun 2000 itu mungkin karena dimulai lagi memelihara 1 ekor kucing, justru kucing bagus. Oh oke, Ya. yang pesek bukan Mbak? Ya medium lah, tapi kucing ras lah yang Pokoknya dia belum oplas dah gitu ya. Iya, hadiah dari suami nih ceritanya gitu kan. Terus kita rawat dong, namanya ngerawat kucing kan biayanya nggak kecil ya kan. Bukan nggak kecil lagi. Ya, dari makanan, perawatan, grooming, vitamin, kliniknya. Sakit lah, nah gitu ya. Nah justru semenjak itu saya melihat yang di depan-depan rumah ini Kesian amat. siapa ya yang merhatiin. Terus mulai tuh saya suka kan kucing saya makanannya makanan mahal dong ya kan. Terus saya pikir dia juga pengen kali nggak ngorek-ngorek sampah doang gitu kan. Saya kasih tuh sampai suami saya bilang enak aja lu ya ngasih makanan kucing di luar gitu kan makanan mahal Ini gitu ya. makanan yang basah apa yang kering? Yang kering. Oh yang kering. Okay. Nah, terus akhirnya saya berpikir sampai saya waktu itu punya sampai 2 ekor. Terus ini kucing jalanan? bagus, enggak kucing bagusnya bagus. nih. Terus kan sempat beranak pinak gitu ya kan seneng dong kucingnya cakep-cakep. Nah justru saya dari situ berpikir kalau kucing bagus gini orang beli mahal-mahal juga mau. Udah pasti mereka juga mau ngeluarin uang segitu banyak buat perawatannya. Terus yang di jalanan gimana? Yang merhatiin siapa? Belum lagi kalau kita nggak sengaja ngelihat yang disiram lah, yang ditendang lah gitu kan ya. Itu masih tahun segitu kalau menurut saya belum separah sekarang kondisinya. Oh sekarang lebih parah? Iya, untuk kucing liar. Dulu tuh tahun segitu di pasar masih aman mereka. Namanya buang kucing di pasar katanya ya masih aman lah mereka kelihatan banyak yang gemuk-gemuk ya mungkin di tukang-tukang ikan di mana tuh.
Dulu masih begitu, itu aja saya udah mikirin. Terus Ini dia nggak ada kerjaannya kali ya. Masa dia mikirin kucing apa segitu-gitu? Mbak punya anak nggak sih Mbak? punya Berapa Mbak? 3. Ya Allah sempet Iya. mikirin kucing apa Dan gitu. dan saya justru hamil anak ketiga ini sedang ngurusin kucing, waktu itu sedang ngurusin kucing banyak. Oke. Gitu. Ini dari 2 yang cakep. Yang 2 yang cakepnya masih ada nggak? Apa udah nggak Enggak, ada? akhirnya saya karena terlalu mulai concern ke kucing jalanan, saya kasih-kasihin tuh. Yang cakep-cakep. Iya, ke Gampang saudara itu mah lah. pasti Enggak, makanya ya. kan saya bilang beli mahal-mahal aja orang mau kan gitu kan, apalagi dikasih. Jadi ke saudara lah, pokoknya udahlah. Saya mendingan yang ini aja, dan ternyata setelah saya lebih mengenal karakternya, lebih asik malah ya. Dia kalau cucu kucing. diulang. Iya. Yang atu pesek, lucu, bulu banyak gitu ya. Yang atu kan bulunya seada-adanya Tapi gitu. dia males kan. Oh, yang cakep. Iya, kayak Tuan Putri banget ya. Oh, kita babunya. Tapi kalau yang kucing liar ini, kucing lokal ya, kalau orang bilang kucing kampung tuh kan lebih aktif, lebih lincah. Terus udah gitu ternyata perawatannya lebih gampang. Dan kalau kita kasih dia perawatan yang, kan aku tahu perawatan maksimal seperti apa, itu bagus pula walaupun bulu pendek. Gitu. Jadi Pinter nggak? Lebih pinter nggak? lebih cerdik. Lebih cerdik, lebih aktif yang pasti. Lebih pinter nggak? Bisa nggak sih dia mengerjakan PR matematika anak saya? Tentu tidak. Emangnya apaan gitu kan ya. Tapi seenggaknya tuh yang dipanggil ya dia ada gerakan gitu loh. Ada. Kan ada tuh yang dipanggil juga nggak ngerti namanya Iya, siapa. Atau pura-pura iya. bodoh kali ya. Kucing tuh bisa pura-pura nggak sih? Bisa juga. Mbak, kenapa kucing? Kucing sama anjing itu kan pinteran anjing kan? Ya. Dan nggak anjing kan tahu menghamba ya gitu. Tapi ya mungkin karena saya udah tersentuhnya ngelihat mereka ternyata memang di luaran tuh, di Dihina-dina jalanan gitu, ya, bener-bener gak berharga banget Mbak, gitu tapi loh. pasti ada dong momen yang bikin gini. Oke deh, gue piara nih kucing-kucing nih gitu. Bukan cuman gara-gara Iya. dia ngelihat di depan gitu Justru kan pasti. jadinya dulu tuh suami yang tiba-tiba dari masjid membawa pulang anak kucing 2 ekor dari dalam got. Ya Itu dibawa sama dia sepasang tuh, warnanya belang 3 sama putih kuning. Kayaknya sih bersaudara ya. Terus ya udah dengan kotor-kotoran dari got itu. Kayaknya sih bersaudara, hidungnya sama. Elah gaya banget tuh. Terus. Ya udah dari situ justru ya udah deh dipiara, yang di rumah istilahnya kucing-kucing kecil itu ya. Ya akhirnya ya mulai saya Beranak pinak tuh pasti. ngasih makan kucing di luar, dan memang waktu itu saya belum terlalu mengenal sterilisasi ya, sempat beranak pinak, tapi ya saya belajar terus gitu ya bagaimana kehidupan mereka, bagaimana seharusnya kita pelihara kucing ya, karena ternyata pelihara kucing nggak cuma sekedar kasih makan. Ya iya. Nah itu apalagi ini kucing yang dari jalanan. Justru kan kita harus pinter mengolahnya. Dibawa aja udah langsung kita mesti bawa ke si Iya. pet itu ya pokoknya ya Iya, lah itu ya si betul. vet itu mesti dirapiin dulu, suntik segala macam yang Iya. harganya juga fantastis Iya. ya. Terus belum lagi sterilnya, belum Iya. lagi banyak lah ceritanya. Iya, vaksin Mbak, dan lain paling sebagainya. banyak punya kucing berapa? Waktu itu, kalau sebelum saya pindah ke Parung itu saya paling banyak 40 ekor. Di rumah. Iya, karena Semua waktu itu stay di rumah. masih sebatas rumah saya punya tempat ya, nggak bisa banyak pula menolong gitu kan karena keterbatasan tempat, dan pastinya komplainan orang, komplainan tetangga tuh pasti Apa sih ada. bau? Apa bunyi? Kalau Komplain. kucing lebih ke bau, lebih Berarti ke rumah bau terus dong, Mbak. bukan baunya tuh kalau dia lagi berkeliaran dia suka pup depan rumah orang gitu oke. maksudnya. Bukannya dari rumah Ya ke karena kan kecium kita tuh, kan biar bukan. bagaimana harus ada waktu-waktu mereka kita lepaskan, kita liarkan dulu kan, nggak mungkin kita kurung walaupun di dalam rumah dia lepas, tapi kan mereka harus keluar, harus berjemur matahari Oke. gitu ya. Nah itu yang nggak semua orang suka lah gitu ya. Walaupun kita justru kalau saya bilang orang yang punya hewan itu lebih bersih kalau saya bilang, karena ya mungkin kalau orang yang rumahnya nggak ada hewan ngepel sehari cukup sekali, kalau kita kan nggak, malah ngebersihinnya Tapi kan, lebih Mbak, kalau lebih kucing itu sering. kan bukan cuman pup aja ya Mbak, Iya. dia suka muntah itu loh Mbak, Iya. sama apa sih ininya sendiri ya bulunya, rontok, iya. gitu Ya itu kan. kita belajar, saya juga belajar bagaimana caranya supaya jadi nggak rontok, gimana supaya jadi nggak gampang muntah ya. Tapi kalau kucing jalanan memang itu permasalahan umum, karena ya makanannya kan apa yang dia makan apa aja, itu kan bisa
memancing dia jadi muntah gitu kan. Rontok juga ya karena makanan juga. Apa Nanti yang kita dimakan. bahas mengenai makanan ya Mbak. Oke. Tapi yang pasti awalnya kan kalau di rumah 40. Iya. Kalau udah di rumah kucing parung udah berapa? Yang paling banyak? Sampai saat ini ada 1.000 ekor. Ya Allah. Kurang lebih ya, saya nggak bisa ngitung pasti lagi. Nah, ini 10 ekor aja namanya inget? Itu nggak inget nomor Enggak, 1000? udah nggak pakai nama. Saya waktu sudah lebih Nomor dari 1, 100 ekor. nomor 790 sini gitu nggak? Pokoknya saya ke shelter, saya panggil empus. Belum manggil juga mereka udah lihat saya udah ngerubung semua ya. Dia tapi Udah. enggak nggak sih bahwa oh ini maksudnya yang miara kita tahu? Iya, tahu. Tahu. Tahu dan mereka biasanya merespon orang-orang yang berkunjung misalnya ya, yang memang dia suka kucing, kucing tahu sama yang nggak suka walaupun kan tadinya nggak kenal gitu ya. Ini orang yang berkunjung maksudnya ngapain berkunjung? Ada kan kita ada waktunya kita buka kunjungan untuk umum ya. Orang kan pengen melihat secara langsung. Walaupun di media sosial ada semua nih, orang bisa Ini lihat. orang yang mau donasi atau bukan? Apapun, ya yang mau Oke, donasi yang juga. datang donasi. Apalagi kalau selain itu? Main sama kucing aja. Main sama kucing. Kadang ada orang yang nggak bisa Bayar lihat. tiket nggak Mbak? Enggak, saya free kok. Kalau mau berdonasi silahkan, bebas, mau apapun Tapi ada yang bentuknya. donasi. Ya alhamdulillah donasi ada aja, ya buat oke, hidup oke. mereka gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang cuma main doang juga nggak apa-apa. Nggak Dibatasin apa-apa. jamnya juga enggak. Dibatasin, iya sih kalau kita lihat orangnya banyak atau enggak. Oh, Tapi oke. kalau banyak ya kita batasi gitu, karena kan karena kita juga ada jamnya untuk berkunjung itu. Mbak, ini orang-orang yang datang bisa nggak sih gini? Di rumah udah kebanyakan kucing, kita kasih ke rumah kucing parung aja deh gitu, bisa? Banyak yang bukan soal kebanyakan, pokoknya mereka yang punya masalah dengan kucing akhirnya. Jadi dari yang dia pelihara dan akhirnya punya masalah kan banyak. 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 Banyak Nah, memang. cuman kita sortir juga. Jadi memang saya harus tahu dulu masalahnya apa. Kenapa dia sampai punya niat mau menyerahkan. Apa yang nggak diterima sama Mbak Dita? Ya sebenarnya pokoknya apapun masalahnya kita coba cari solusi dulu. Karena mungkin kan gini, orang lagi punya masalah terus dia suka berpikiran pendek kan, suka nggak bisa mikir panjang, tiba-tiba cari shelter, pokoknya taruh aja di shelter gitu kan. Apa sih pemikiran yang maksudnya dia sampai kucingnya terus dia ini nggak kebayang sama saya gitu. Apa maksudnya kucingnya susah nih ngasih makannya kah atau gitu karena ekonomi lagi susah nih gitu Ya, misalkan. ada gitu. juga dari segi ekonomi, pokoknya jobless banget. Ada yang gitu. Ada juga masalah sama tetangga yang akhirnya sampai Oke. didatangi sama aparat atau pengurus. Terus ada Protes juga lah. karena promil. Oh iya takut nanti kan anaknya kenapa-napa iya, ya. apalagi yang udah lama nggak punya. Gitu. Jadi saran dokter, saran orang tua, cobalah jangan ada dulu Kucingnya hewan. ada, buang aja dulu Ya. deh gitu. Terus atau yang baru ya itu udah lama nggak punya terus tiba-tiba hamil kan takut nih, takut karena susah dapetnya gitu. Ya itu terus pindah juga. Kadang Pindah kemana nggak bisa pindah dibawa kemana nggak bisa kucingnya. dibawa walaupun ya itu kita sebenarnya apapun masalahnya dicoba cari solusi dulu. Sebelum diterima. Iya jadi Bayar nggak Mbak gini nih, saya mau bawa kucing saya nih, saya hamil, hamil. Mana bisa hamil ya udah ya. Nah misalnya saya ini Mbak, saya mau taruh nih Mbak, saya mesti bayar nggak ke Mbak? kita ada aturannya dan ada biaya. Tapi saya tidak ke biaya yang saya tekankan. Tapi aturan yang saya buat itu justru supaya orang berpikir berkali-kali lagi untuk menyerahkan. Menyerahkan. Apalagi kalau Supaya sayang, kalau ya. dia memang nggak sanggup dengan aturannya lebih baik jangan. Oh. Karena sebenarnya saya kasih seperti shock terapi ke Apa sih yang orang-orang. paling susah dari aturan itu yang paling? Karena kalau sudah diserahkan tidak bisa lagi tanya, tidak bisa lagi ketemu, tidak bisa lagi diambil. Jadi dia putus hubungan dengan kucingnya, putus total. Karena saya juga tidak ada biaya yang berkelanjutan kan. Oke. Jadi ya udah ada surat perjanjian. Tapi kalau dia datang misalkan ke rumah parung itu kan bisa dong rumah kucing. Dia misalnya datang aja gitu ke sini lihat-lihat. Lihat-lihat boleh tapi tidak untuk pencari kucingnya. Kan kelihatan juga ntar kucingnya yang mana gitu. Belum Mbak. tentu. Susah ya Mbak, udah 1000 gitu mah Iya, ya. karena kucing itu nggak seperti anjing. Kucing itu kalau dia sudah nyaman di suatu tempat yang baru, Tidak dia dipanggil, dia dipanggil pun nggak nengok. Makanya laki-laki yang ngasih namanya kucing garong, tau nggak pernah anjing. Kenapa? Karena kalau yang kucing mah ya dia nggak peduli. Dia pokoknya yang penting yang ngasih makan. Dia sama udah nyaman, Udah. dia udah asik di situ, udah. Walaupun itu dia kucingnya, orang yang memanggil-manggil ya nggak nengok lagi. Ya, terus Mbak ngapain Mbak ngurusin dia sampai segitu 1000? Orang juga nggak terima kasih. Besok ada orang lain ngasih makan juga dia nggak inget mah Mbak. Ya,
nggak tahu ya, saya kalau udah ngelihat kucingnya, apalagi kan memang kita prioritasnya kucing liar ya, yang memang butuh rumah. Apalagi itulah saya bilang kehidupan kucing liar sekarang tuh lebih parah dari yang tahun-tahun sebelumnya itu. Caranya apa sih, karena disiksa Ya gitu? animal abuse-nya banyak ya, terus walaupun tidak ada penyiksaan tapi malnutrisi banyak. Jadi berarti kan mereka buat nyari makan di luar tuh susah. Sekarang tuh tong sampah tuh harus ditutup rapat, harus nggak boleh ada Ih, yang dipilah-pilah parkir. Pak Mbak sekarang, Mbak. Ah, kan ada yang pokoknya terus ada yang sampai digantung yang Berarti mau tinggi. makan apa coba? Nah. Organik, anorganik. Udah organik dipisahin, Nah. yang organik disuruh tanam. Makanya Terus dia makan apa? lebih susah gitu. kasihan Lebih susah sih. memang hidup mereka di luaran tuh lebih sulit dibandingin dulu gitu. Makanya makanya kalau saya selalu bilang jumlah kucing di dalam shelter itu kalau bertambah banyak bukan suatu kebanggaan buat kita, buat shelter. Berarti makin gak Justru bagus makin nih society prihatin ya, kondisinya. masyarakat ya. Iya. Kalau mau mas saya sebenarnya kucing yang bener-bener butuh, yang memang malnutrisi atau yang akibat kekerasan manusia atau apa itu mungkin boleh. Memang harus ada di shelter. Tapi yang ini kan harusnya biar mereka berkeliaran lah kalau yang normal. Mbak, saya kan juga punya kucing. Nah, kucing saya tuh di rumah tinggal 2. Kalau Iya. yang di luar, yang di garasi itu ada yang jadi pisah Mbak, yang di dalam sama di luar. Berantem kalau nggak gitu ya. Yang 2 tuh yang satu pokoknya yang bulunya banyak banget ya, bikin pusing itulah ya. Iya. Tapi yang lama-lama kita aja tuh udah sayang ya Mbak Iya. ya, udah nggak bisa diapa-apain kan. Kalau saya sih pokoknya nggak mau kalau mereka udah meninggal gitu, udah mati, saya nggak mau lagi ambil kucing. Pelihara lagi. Karena buat saya sedih, capek gitu loh, sedihnya tuh lama gitu. Apalagi pas sakitnya kan sedih gitu Iya. kan ya. Jadi kalau buat saya sih kehilangannya tuh tidak asik. Iya. Tapi yang nah ini kan cuma 3 Mbak, 3 aja ribetnya Mbak, ya Allah Mbak. Udah gitu tuh yang kalau menurut saya ya Mbak, kita tuh punya kucing tuh kita bener-bener dibabuin sama dia. Ini saya lagi ngerjain kerjaan, dia terus aja, atau nggak dia bisa gini naik ke meja, terus dikaplok aja kita gitu ya. Iya. Cuma dia mau keluar. Ntar 10 menit di luar, dia bunyi Pintu lagi mau masuk, masuk. terus aja. Apa pengen saya, lama-lama kita sate nih ya gitu. Tapi kan nggak mungkin karena kan Iya. kita sayang gitu kan ya Iya. sama dia. Tapi yang di luar itu yang terlantar sebetulnya, tapi nggak lama dia kemudian betah gitu. Nah dia itu tuh Mbak, bisa loh Mbak, ular Mbak, ada ular Mbak, dia jagain Mbak. Memang betul. Hebat kan Mbak, maksudnya dia kucing liar, dia jagain kita. Kita kalau jalan misalnya kayak suami saya jalan ke musola gitu subuhan, dianterin. Iya. Tadi balik lagi ke rumah gitu. Iya betul. Iya. Sampai sebegitunya, kan sebenarnya dia pintar, pura-pura bego aja nggak sih Mbak, si kucing itu Mbak? Enggak pura-pura bego, sebenarnya manusianya. Manusia yang bodoh maksudnya Dia gimana? tidak mengerti bagaimana karakter dia. Kan kita nggak ngerti, dia kan ngomongnya cuma meong doang. Makanya, jadi kalau saya bilang manusia yang terlalu egois, tidak mau menerima keberadaan mereka. Oke. Mereka Mbak udah bisa ngerti nggak kalau dia meong begini mau apa, meong begitu mau apa? ya ngerti lah. Saya udah terlalu lama bergaul dengan mereka, mungkin makanya kadang kalau orang cerita, saya bilang saya nggak bisa kalau cuma cerita doang, saya harus ngelihat kucingnya. Oh, Gitu, udah jadi bisa langsung. dari matanya. Kadang kucing sakit gini, tapi saya harus lihat dulu fisiknya, matanya kayak gimana, gelagatnya seperti apa, dia sebenarnya tuh mau apa, kepengen Mbak apa. bisa ngerti, Mbak? Ya, insya Allah bisa lah. Pokoknya sebenarnya nggak usah kita belajar yang terlalu gimana untuk mengerti kucing, tapi kalau Pakai hati kita, susah ya pakai hati. kalau hati gitu. kita udah itu mah, kucing juga ngerespon kita juga seperti memberitahu aja gitu. Mbak, anak 3 ada yang pernah protes nggak? Atau suami deh? Enggak lah, soalnya saya memang pecinta hewan. Ketemu suami sama. Jadi mau nggak mau emang di rumah kita itu dari awal punya anak pun sudah ada hewan di rumah. Dulu bukan Selain hanya kucing apa lagi? Unggas, ada hamster, ada landak, ada sugar glider, ada Sekarang tinggal apa? Kucing tinggal doang? kucing sama ada monyet, ada domba. Domba yang selamat dari Idul Adha kemarin. Padahal kan kalau nggak dipotong kamu. Mbak, ini kan gini Mbak ya, rumah kucing Parung itu Mbak tinggal situ juga? Iya. Kita menyatu, jadi di area shelter tuh menempel dengan rumah saya. Ini pindah jangan-jangan gara-gara kucing? Memang iya sih. Jadi Ya gini, Allah ya Tuhan. jadi dulu tuh cita-cita nih, kita pengen ya punya rumah
rumahnya nggak usah gede tapi tanahnya gede supaya kita punya hewan tuh bebas berkeliaran tanpa harus ya komplain-komplain tetangga itu kan. Kita liarkan mereka di area kita, nggak usah di depan Mbak, rumah kan gitu. 3 aja Mbak, saya repot sama pupnya. Nah itu yang 1000 gimana? Jadi udah ya itulah kalau udah dari hati sih saya tuh nyaman aja biar lagi digelendotin kucing yang budukan kayak atau kucing yang memang lagi kondisinya nggak bagus tapi mereka yang nyaman sama saya gimana ya udah gitu. Mbak, yang di Biarkan tempat mereka Mbak di steril nyaman. nggak kucingnya? Ya harus. Jadi justru itulah yang tadi Mbak tanyain bayar nggak. Syaratnya, Itu saya tolong bantu biaya steril untuk kucing itu karena memang semua biaya operasional kita kan dari donasi orang. Nah, jadi saya mengutamakan kalau yang sudah 5 bulan ke atas itu kan memang sudah bisa disteril. Tolong bantu. Kalau Anda mau menyerahkan, Anda sudah tidak sanggup pelihara, oke, tapi dengan perjanjian seperti itu dan tolong bantu untuk sterilnya. Kalau sudah disteril dari sananya ya sudah. Kan memang steril hanya sekali seumur hidup. Yang nggak ada biaya lagi, tinggal Anda bantu donasi terserah. Kalau donasi saya bebaskan. Jadi berarti kan yang Mbak punya nih misalnya 700 tetap 700. Kalau sampai nambah berarti nambah lagi penghuni baru yang nggak ada urusannya dari situ. Bukannya kemudian mereka beranak pinak. Enggak. Karena semua udah steril Iya, kan. saya akan jadi program steril itu jalan terus. Tapi kan mahal Mbak steril Mbak. Iya, ya begitulah kita ada harga subsidi sih kalau untuk shelter. Sekarang kan udah banyak tuh dokter-dokter hewan, klinik, komunitas yang bikin. Mereka CSR gitu ya. Ya, jadi steril massal lah gitu ya. Jadi dokter juga banyak yang mau bantu. Mereka tidak banyak terlalu komersil lah, tidak berhitung gitu ya untuk kucing liar ya. Kucing liar sama kucing shelter. Itu kalau kucing berpemilik ya mereka tetap kasih harga karena itu kan memang peliharaan ya. Udah yang subsidi tuh harganya berapa? Pengen tahu aja Mbak. Sekitar 200 ribuan. Wah murah juga ya Mbak ya. Karena kalau steril biasanya kan pejut-jut ya Mbak. Iya, dan memang tapi kalau steril massal itu tidak ada rawat inap. Mbak. Oh kalau steril massal nggak pakai rawat inap. Ya kalau mau langsung rawat inap dibawa. ada biaya inapnya. Oh gitu. oke. Iya. Cuman sterilnya aja Iya. harganya. Mbak pernah dijulitin nggak? Oh, sering. Apa julitinnya? Ya julidnya sebenarnya masih ada yang pro kontra dengan shelter. Jadi ya nggak tahu Kontranya apa maksudnya? nggak tahu hembusannya dari apa atau masalahnya. Jadi yang dibilang shelter tuh cuma nyari duit doang, tapi hewannya makin lama makin banyak, terus hewannya kayak nggak keurus, hewannya kurus-kurus. Lah yang kita tolongin kan justru yang begitu-begitu, yang jelek-jelek. Jadi kondisi mereka ya namanya mungkin ada media atau ada kita share di medsos kan. Kalau saya justru biarkan mereka lihat bagaimana kondisi yang ada di shelter. Kondisi yang masih kurang baik, yang nggak bagus ya memang itu yang harus kita tolong, kita rawat. Kalau saya yang sudah bagus-bagus saya open adopt. Kalau saya itu Banyak nggak yang adopt? masih dijulitin orang. Ya alhamdulillah. Tapi saya harus rajin ikut event-event. Oh. Jadi saya Tapi udah cakep-cakep dong Mbak, difotoin dulu yang cakep-cakep gitu. Saya juga punya ruang adopsi sendiri. Oh. Jadi memang kalau udah siap adopt, ya ada di ruangan itu. Kalaupun orang mau adopt langsung di shelter boleh, atau ya saya rajin ikut event. Oke, kan Mbak kan mesti bayarin makanan segala macam itu Mbak. Miskin gak sih Mbak gara-gara itu? Ngeri ya kalau bayar ini bayar itu berapa Mbak? Aduh, nggak mau saya pikirin deh berapanya totalnya. Suka suruh hitung totalnya berapa sebulan. Aduh saya nggak mau ngeri kalau denger atau tahu jumlahnya. Kalau saya mah bismillah aja lah. Iya, udah pokoknya yang penting ada aja ntar yang setiap bantuin bulan gitu. ada buat bayar karyawan setiap bulan. Karyawan berapa orang? Saat ini 15 orang. Gila, karyawan Itu juga 15 masih orang. gotong royong Lah kita kerjanya. 15 orang ya ada duitnya tiap bulan hasilnya. Nah ini ada duitnya nggak Mbak? Iya Hasil. dari donasi. Ampun. Iya, semuanya kok kita biaya operasional dari donasi walaupun ya saya sama suami sebagai pemilik dan yang bertanggung jawab penuh pasti apapun kondisinya kita harus bertanggung jawab. Paling tidak makan mereka tidak pernah tidak Mbak, makan. pernah nggak ada yang ngomong gini? Orang aja banyak yang nggak bisa makan. Ngapain coba bantu Banyak kucing? yang bilang ngapain sih donasi ke kucing, ngapain sih nolongin kucing, anak yatim kan banyak. Iya. Ya. Itu gimana Mbak? Ya jawabnya? siapa sih yang tahu kalau saya ini juga sudah jalannya harus begini? Kan ada yang ngatur semua juga. Kalau saya mah gitu aja, semua ada yang ngatur kok. Saya Mbak nggak percaya nggak dibuat-buat. nanti di kalau kita udah nggak ada gitu ya Mbak ya, di akhirat tuh si kucing-kucing itu akan bantuin. Katanya. Mbak, alirannya Insya itu Allah, nggak? Iya.
Saya sih gini, kalau saya sih niatnya saya ikhlas nih. Saya niatnya hanya ikhlas bantu makhluk hidup juga kan. Saya memang mungkin dikasih jalannya harus ke kucing, bukan ke manusia. Walaupun ya manusia juga ada porsinya lah, kita semampu kita gitu ya. Mungkin saya lebih concernnya ke kucing. Jadi kalau udah ikhlas ya semuanya ngikutin sih kalau saya bilang gitu ya, rezeki. Tapi tuh kucing udah atau gak dikasih apapun. nama tuh Mbak? Enggak, Udah aja gitu. udah. Karena Jadi ada nggak yang deket, mesti gini kan, kalau kayak di rumah kan gitu ya, dia deket gitu sama kita ya. Nah kalau yang ini kan udah 1.000, udah susah dong. susah kalau yang saya ada yang di dalam rumah karena itu yang memang suka saya Piaraannya Mbak. bawa ke cat show sama ke TV kalau Oh ada. yang cakep banget nih. Bukan cakep sih, sebenarnya kucing lokal juga, cuman karena memang saya piaranya sudah emang udah 10 tahun ke atas semua nih umurnya. Betul, Jadi mungkin jadi dia sudah saya rawat dari awal di rumah. Ya paling itu juga yang ya, tapi tetap aja masih mereka juga sama sih, walaupun Gendut nggak Mbak? gendut juga karena faktor steril ya, biasanya banyak yang jadi gendut itu. Tapi ada juga yang enggak sih, ada yang biasa aja. Cuman kalau di shelter mah semua mah sama aja. Mereka pokoknya kalau udah saya datang ya udah, saya juga nggak, kadang-kadang ngelihat satu ih lucu siapa gitu ya, tapi terus besoknya pas seksi lagi yang mana ya tadi yang kemarin gue lihat. Saking udah kebanyakan. Kecuali yang dalam rumah kita. Iya, gitu. Namanya siapa Mbak yang di rumah? Ada Miko, ada Nino, ada Kumkum, ada Surti. Mbak bener nggak yang warnanya orange lebih pinter? Yang Ya putih kuning katanya dan memang kebanyakan kalau saya lihat karakternya lebih nakal dan lebih aktif. Oh. Ya kebanyakan ya kalau saya lihat-lihat tuh si Oyen ini loh ya, si Oyen, ya lebih aktif, lebih nakal gitu ya. Mungkin cerdik juga sih gitu. Nah, jadi emang lebih pintar daripada yang lain ya. Dulu tuh waktu zaman saya masih kuliah kedokteran, kan kita kan di Trisakti tuh di Grogol. Nah ada tuh yang kucing terlantar lah ceritanya. Mulailah dipelihara sama seluruh mahasiswa. Setiap punya vitamin suntik ya. Sampai itu kucing gendut banget. Tapi kucing kesayangannya semua orang gitu. Kita ngomongnya kucing satu angkatan. Masalahnya semua kan sayang sama tuh kucing. Ya kalau sekarang sih nggak bakal kejadian kayak gitu kali ya sekarang. Udah terlalu susah lah memang sebetulnya ya. Susah kalau saya bilang, sampai di kampus di Bogor juga ternyata kondisinya dibilang aman juga enggak juga. Jadi saya juga bingung juga ya. Di mana sih tempat mereka yang aman itu gitu. Jadi saya mau nggak mau jadi, walaupun sebenarnya tempat kita terbatas, saya juga nggak mungkin bisa terus menampung sampai overpopulasi kan, nggak mungkin. Walaupun ya itu saya terus berusaha cari adopter. Tapi ya kenapa sih di luaran ini mereka hidupnya kayak gini gitu ya. Kadang saya suka, ya edukasi saya nggak pernah putus, edukasi saya kemana-mana. Selalu saya tekankan orang-orang ini harus menerima keberadaan kucing, harus paham dan sadar pentingnya sterilisasi. Tapi kan gini Mbak, gitu. maksudnya gini, kalau yang ekonominya juga kurang, kan susah, orang buat makan juga susah, boro-boro buat steril kucing. Ya. Di kompleks saya juga kita lagi mengadakan steril kucing ya, tapi yang ikut serta tuh nggak banyak loh Mbak, yang ikut mauan bareng-bareng chip in lah ya gitu. Tuh kucing terlantar semua supaya mereka nggak tambah banyak gitu kan. Karena si kucing kan katanya teritorial ya Mbak. Iya. Jadi kalau kita misalkan kita punya ada 5 di dekat di kompleks kita buang nih 5 misalkan, balik lagi ntar ada yang lain lagi. Emang iya. Jadi dia akan mengisi tempat yang kosong. Iya. Gitu. Jadi makanya solusinya bukan dipindahkan. Solusinya itu ya sterilisasi. Supaya mereka tetap ada di situ tapi populasinya terjaga. Itu sebenarnya itu yang paling tepat di suatu perumahan atau perkantoran atau apapun gitu ya. Jangan sampai over. Jadi itulah solusinya, sterilisasi. Karena kalau dipindahkan percuma, nggak akan sebulan akan ada lagi yang baru. Ada lagi dia lewat, dia menempati deh. Kosong nih daerah sini. Iya. Disitulah dia tinggal. Kalau misalnya ada isinya, ada penguasanya, dia lewat pun paling selewat gitu nanti dimusuhin kan. Gitu. Nah, nih aku mau cerita mengenai kucing ya. Nah, karena kucing itu adalah salah satu hewan yang bisa bantuin untuk ngilangin stres. Tapi memang enggak untuk semua orang. Jadi gini, kalau kan salah satu ngilangin stres tuh ada yang namanya manage stress itu ya Mbak ya. Cuma itu pasti udah lebih tahu. Jadi dia tuh miara binatang. Nah, kucing itu kalau kita lagi sayang-sayang dia pering kan, gitu ya. Nah, pur gitu kan ya, namanya pering gitu ya. Nah, kalau udah begitu tuh
Ada orang, jadi levelnya si apa nadanya itu bisa menenangkan otak kita. Tapi sayangnya tidak untuk semua orang. Jadi nggak semua orang begitu terus dia tenang. Jadi sebetulnya miara kucing itu penting banget. Apalagi kalau kita lagi sayang-sayang dia gitu, kita lebih tenang. Udah piara kucing itu sebetulnya. Berguna loh kucing itu sebetulnya ya. Sebenarnya kalau itulah saya bilang, kalau manusia sadar kalau kucing itu ada manfaatnya pasti ya. Mereka diciptakan itu ada fungsinya. Apa Mbak manfaatnya? Ya itu. Selain dia ngebabu-babuin kita itu. Kalau buat orang yang nggak suka kucing aja, ya nggak suka nih, karena kan ya suka nggak suka itu pilihan ya. Nah, orang yang nggak suka kucing pun, ya kan kucing itu ada di sekitaran dia itu, dia akan menjaga dari tikus, dari ular Sih, kan iya, begitu betul. ya. Dia nggak usah pelihara. Kalau Dia tikus nggak sih suka. saya masih menanyakan Mbak, karena tikus-tikus sekarang lebih ganas daripada si kucing. Iya, tapi biasanya kalau miara kucing lokal itu tikus Oh, nggak lebih akan jago datang. ya, Iya. daripada yang Walaupun sekarang nggak dimakan sih, dia hanya ditangkap, dibuat main sampai mati tuh tikus udah. Terus kadang-kadang dibawa ke kita. Betul. Hadiah ya. Cuman hadiah doang. Nanti kita kuburin. Nah iya tuh Mbak, udah bawa kecoa ke Iya. saya tuh si kucing tuh Kayak bawa gitu. kadal. Kita kan kesian sama kadalnya gitu kan, udah lepasin, tapi dia nggak mau, kayaknya emang hadiah nih buat kita. Kecoa, sebel Sampai banget saya langsung. pernah kasih testimoni sama satu perumahan ya. Coba sekarang jangan dulu dipindahkan. Coba kalian masukkan dulu dalam satu rumah kosong kucing-kucing yang ada di sini. Jangan ada kucing di area yang liar ini. Coba apa yang akan terjadi? Oh langsung ya Iya, keadaan. tikus-tikus tuh masuk ke rumah. Terus ya yang gigitin kabel mesin cuci yang Ya masuk ekosistem sih, dia kan Iya. menyeimbang ya Mbak sebetulnya ya karena Mbak ya. kalau ada kucing ya areanya tikus hanya di situ aja, hanya di got, hanya digorong-gorong ya kan, nggak kemana-mana ya. Bukannya tikus tidak bisa hidup, tetap bisa hidup, tapi kan ada batasannya. Ular juga bisa hidup, ada batasannya gitu. Karena Mbak Dita ngerti banget mengenai kucing, betul nggak sih Mbak? Dia akan ngedeketin orang yang memang apa ya ngomongnya, auranya lagi negatif, betul nggak sih Mbak? Katanya dia bisa, katanya, namanya juga katanya ya, katanya dia tuh kalau nempel-nempel ke kita, sebenarnya dia lagi ngambil semua yang negatif dari kita gitu, katanya, betul nggak sih Mbak? Ya katanya juga, tapi kalau saya juga udah sering banget ngalamin dari dulu, namanya ya kita namanya manusia punya problem ya kan. Ini saya pribadi nih punya masalah, kan kita nggak selalu tapi kucing mau kita lagi senang atau lagi susah dia akan merespon. Ya, jadi kalau kita lagi susah nih, kita lagi ada masalah gitu ya, terus duduk aja di antara mereka gitu, kan kita nggak usah ngomong, karena ngomong juga dia nggak bakal ngerti kalau kita curhat. Tapi ya itu entah kenapa ya reaksinya, karena saya bukan hanya satu ya gitu ya, ada beberapa kucing jadi yang dia gusel-gusel muka, yang dia ada yang jilat-jilat, ada yang purut. Kayak tahu gitu. Iya, kayaknya Mbak Dita ini lagi dalam udah keadaan deh, nggak asik jangan gitu. ini gitu loh kalau ngomong kali ya gitu. Jangan pusing-pusing, jangan dipikirin kali gitu kalau orang ya. Jadi terus saya jadi ngeliatin mukanya. Terus udah deh kayaknya Mbak nggak kepengen buka ini Mbak, wisata kucing. Maksudnya orang-orang yang itu ya sekarang saya punya banyak hewan, katanya udah sekarang kalau orang ke rumah lu suruh beli tiket katanya. ya benar, maksudnya wisata, tapi khusus Mbak, wisata kucing buat orang-orang yang lagi punya masalah banyak, maksudnya kan stres lagi tinggi, duduk di situ, ntar si kucingnya ngedeketin buat sayang-sayang dia gitu, atau yang jomblo gitu ya, butuh kasih sayang, kan kasih sayang dari mana aja kan. Betul, iya. Karena aku ngeliatin orang-orang yang punya kucing itu kadang-kadang nggak punya keluarga yang lain, si kucing itu jadi bagian dari keluarganya dia. Walaupun kalau anjing beda ya Mbak, Beda. anjing kan menghamba ya. Iya. Kalau ini kan kita yang sambil nyedokin apa namanya tokai-tokainya ya iya. Mbak. Kotorannya kan ikut kumpulin dari pasir-pasir itu kan. Iya. Dia ngeliatin aja sambil bunyi. Terus minta makanan gitu kan ya, Iya. pasti gitu kan. Saya kalau lagi mikir-mikir, udah pulang jam 12 malam, Gusin-gusin. gemes banget gitu kan ya. Tapi dipikir-pikir, tapi kan karena sayang. Makanya nggak mau banyak-banyak Mbak, Iya. takut. Nah Mbak masih ada gitu nggak yang meninggal satu terus gimana gitu, ada nggak? Dulu iya. Jadi masa-masa itu mungkin udah lewat buat saya ya. Jadi kalau sekarang saya udah lebih ini loh, karena banyak yang saya urus ya. Jadi kalau saya gini. Oh udah nggak terlalu attach ya. Jadi yang penting saya usahakan hidup mereka semaksimal yang saya bisa. Gitu loh. Jadi apapun saya lakukan. Kayak seperti misalnya kucingnya sakit atau ketabrak atau apa. Kayak saya pernah kucing ke lindes kereta, dari pinggang ke bawah tuh nggak ada.
Ya, tapi terus dia gimana? hidup. Heh? Nah, jadi kan gimana? Udah pokoknya usahain gimana caranya sama dokter hewan. Sekarang saya tidak ada yang namanya eutanasia. Saya pikir umur udah ada yang ngatur. Jadi jangan sampai suntik mati. Saya kebayangin gimana. Tapi kencing lewat mana? Iya, jadi Mbak? dia keluar. Dia makan tapi keluar lagi, tapi dia masih hidup. Dia masih dikasih nyawa. Gitu. Ini udah hancur nih pinggang ke bawah. Pembuangannya udah nggak jelas deh gitu. Tapi ya udah, biarkan dia sampai di mana dia bisa bertahan hidup. Itu berapa lama bertahan ya, Mbak? Kurang lebih seminggu atau 10 hari di klinik. Tapi oke lah, kasihlah dia makan. Biarkan aja dia mau makan, disuap. Dari mulai dia mau makan sendiri sampai dia akhirnya mulai melemah, dia mulai disuapin, mulai masuk infus, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting kita usaha. Di situ saya merasakan saya udah nggak pakai nangis lagi. Saya justru lebih tersenyum melihat dia kalau udah nggak ada. Karena ya udah nggak sakit kamu ya. udah waktunya. Yang penting saya udah berusaha ya. Saya ngomong sama kucingnya, yang penting udah diusahain ya. Kamu memang yang terbaik ya, ini berarti kamu harus pergi gitu. Jadi udah nggak kayak nyesel nangis, enggak. Dulu mungkin ya, tapi kalau sekarang saya lebih justru harus saya usahain dulu gimana caranya. Mbak, mau sampai kapan kayak gini? Seumur hidup ya kayaknya. Soalnya umur saya udah segini aja masih begini. Emang berapa sih Mbak umurnya? Udah lebih dari 50. Nah, terus ada yang terusin nggak? Eh, Kan gini, kalau Mbak ditanya udah nggak ada, terus gimana? Anak saya sih ada, cuman ya lihat nanti ya kalau memang benar-benar, karena gini, anak saya yang perempuan ini yang autis justru memang dia lebih peka terhadap kucing. Dia lebih paham, dia lebih bisa mendekati kucing-kucing galak gitu. Dia lebih bisa bicara sama kucing. Jadi kalau untuk kedekatan dengan kucing dia lebih bisa. Mbak, ini kucing galak maksudnya ntar dia nyakar, ngegigit gitu? Iya, orangnya udah nggak sanggup pelihara karena dia memang menyerang, dia memang galak. Saya masukin aja ke kamarnya. Udah terserah, nanti sedengar dari luar karena kamu nggak boleh nakal ya. Kalau nakal nanti kamu keluarin nih, nggak boleh di sini. Nggak tahu lah, pokoknya ada yang seminggu, 2 minggu, ada yang sebulan, tentu jadi baik aja kita. Saya nggak tahu. Mbak pernah dicakar, digigit pernah? Udah ya pokoknya tangan kaki sudah. Mbak, dia tuh bisa bawa rabies loh Mbak. Iya, Kucing. kita suntik rabies setiap tahun pasti. Semua? Iya. 1000. Ya cari Mbak, siapa yang mau bantu, karena terus terang dari pemerintah belum full membantu sekian ekor, tapi sisanya ya kita bantu cari dari mana ada donasi, dari mana ada yang bantu, karena sebenarnya rabies itu sudah tidak sulit kita dapat sebenarnya. Tapi ya Anti rabiesnya ya? entah gimana gitu ya, tapi ya diusahakan. Maksudnya anti rabiesnya yang mudah kan? Iya. Atau rabies penyakitnya yang gampang? Enggak dong? Anti rabies yang vaksinnya tuh Vaksinnya udah iya, nggak terlalu mahal lah sebetulnya ya. Gitu. Jadi itu harusnya emang yang utama, kalau saya justru kalau vaksin yang untuk virus itu masih bisa kita tunda kalau memang karena biayanya juga lebih besar. Nah, tapi kalau rabies tuh setiap tahun harus dilakukan. Itu untuk keamanan semua. Gitu. Oke. Aduh Mbak, terima kasih ya Mbak ya. Jadi satu lagi dong pertanyaan, saya pengen tahu, ada nggak sih Mbak persaingan di antara shelter? Ada sekarang. Hah, jadi ada. Saya nggak tahu ya, saya udah lumayan lama, 12 tahun sudah. Dulu nggak ada. Terus jelek-jelekin, jangan yang di Parung gitu. Dulu nggak ada. Dulu kita hanya sedikit dan aman-aman aja. Bukannya lebih bagus Mbak, lebih banyak tempat? Ya justru dulu bukan sedikit, mungkin dulu belum ada, baru ada saya. Terus mulai ada sesama pecinta kucing juga dulu yang belum banyak seperti sekarang, juga kita aman-aman aja, kita saling tolong, saling bantu. Sekarang Makin kesini ya begitu deh. Saya juga tapi kalau saya nggak pernah mau menanggapi ya. Banyak yang saya terima, banyak yang saya dapat tentang rumah kucing Parung yang omongan-omongan miring. Dijelek-jelekin lah pokoknya ya. Cuman ya sudah, biarkan sajalah. Saya pikir penonton atau siapapun yang melihat akan menilai dengan sendirinya. Nanti pun yang memang benar-benar baik atau benar-benar jalannya benar ya akan kelihatan nantinya juga. Jadi saya nggak mau ambil pusing sih kalau yang kayak gitu. Bodoh amat deh orang mau bilang saya apa, yang penting niat saya lurus begini, nggak belok-belok gitu aja.
hati kan yang bisa tahu kan saya sendiri. Jadi selama saya lurus aja, saya niatnya Baik. sama, tetap dari awal memang begini, ya udah biarin aja gitu. Nanti juga hilang sendiri. Mbak Dita, terima kasih banyak ya Mbak. Oke, Maksud saya sama-sama. gini nih, bukan karena terima kasih datang ke sini aja. Terima kasih buat mau ngurusin kucing yang segitu banyak. Tuh. Katanya orang-orang yang lembut hatinya itu adalah salah satu orang yang bisa kemudian melihat kucing di jalan, terus ikutan sedih dan dibawa pulang. Itu orang-orang yang terpanggil sebetulnya. Dan dia orang-orang yang spesial sebetulnya. Kenapa? Karena si kucing gak bisa ngasih apapun ke kita. Jadi kalau kita tolong, kalau orang lain aja kita tolong, kita masih bisa mikir, nah besok-besok dia gantian nolong gue. Kalau ini kucing nggak bisa. Jadi kalau Mbak Dita udah sampai di titik yang serah deh, pokoknya gue bantuin. Mudah-mudahan bener ya, kepercayaan kita semua nanti ada yang bantuin juga waktu di akhirat amin, si ya, kucing-kucing insyaallah. tersebut. Jadi hari ini saya tahu ternyata yang dibuang itu bukan cuma kucing, tapi sering banget yang dibuang itu adalah tanggung jawab dan komitmen. Betul. Yang awalnya gimana gitu ya, tapi kemudian si kucing itu ya jadi pihak yang lemah. Tapi punya kucing itu betulan kita kayak punya majikan. Jadi benar-benar kalau nggak cinta nggak mungkin kejadian ya. Jadi pasti yang paling penting ada tadi solusinya, saya mau kasih garis bawah, bukan nambahin shelter, bukan si kucing dibuang, tapi kucingnya disteril supaya nggak banyak nambah. 750.000, 100.000-nya punya pemelihara, sisanya nggak punya. Shelter cuma megang 1.000, sisanya kemana? Ya berantakan pasti di kota Jakarta ini. Jadi gimana? Ya udah, kalau barangkali doyan sama kucing, ya dipelihara aja kucingnya dan jangan lupa disteril ya. Mbak Dita, terima kasih lagi. Sama-sama. Nah, sampai ketemu lagi ya Ya. di Lula Unfilter berikutnya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miau. Waalaikumsalam.